Selamat pagi semua saudara semua yang ada di tempat ini dan yang ikut online dimanapun saudara berada. Ya, doa saya Tuhan senantiasa melindungi, Tuhan menyertai, ya Tuhan berikan kasih karunia, anugerah dan hidup yang dipakai oleh Tuhan. Ya, saudara yang ada di online, yang ada di dalam kota, luar pulau, bahkan sampai di luar negeri diberkati. Ya saudara semuanya, saya percaya kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kita. Ada banyak saudara yang sudah bergabung. Ya, Papa Gio, Siti, saudara Tri Bambang, ya Hefti, Hana Tania, saudara juga yang tergabung Musa Safaat, Elizabeth, lalu Suratmi Pitonlo, saudara Tiwi, saudara Nuni, Robert Joseph Australia, lalu Ina Yuliati, Lingga Octavia, Nindin Bandung, Nurwati, Sulistiawati, Ling Lauren, Ratna, GBK Jepang, Wakesia Jepang, lalu juga Eka, Dina, Lilia, ya lalu Kristina, Eli, Susi, ya dan Lili Kusasi, semuanya saja. Mari kita akan datang pada Tuhan, kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan di atas segalanya, kita menyembah Tuhan. Persembahkan yang terbaik bagimu. Kami bawa korban syukur kami di hadapanmu. Kami bermazmur bagi namamu ya Allah yang Maha Kudus. Dengan membawa puji-pujian akan Engkau, dengan membawa sembah kami bagi namamu. Ku mengangkat tanganku demi namamu, ku mengangkat suaraku, ku mengangkat hatiku ke arah bait-Mu yang kudus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami sembah dan kami tinggikan di tempat ini. Kau yang layak kami muliakan seumur hidup kami Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi.
atasku melimpah. Yes, God. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mari nyatakan syukurmu. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Katakan mulialah. Mulialah namamu Tuhan. Engkau yang layak terima pujian, terima pujian. Sekali lagi mari nyatakan mulialah, mulialah namamu Tuhan. Kami terima berkat Tuhan pagi hari ini, berkat di awal hari, sepanjang hidup kami Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Serukan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, suci, suci, sucilah Tuhan. Serukan kudus, kudus, Kuduslah Tuhan. Kau suci Tuhan. Sekali lagi serukan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, suci, sucilah Tuhan selamanya. Selamanya. Kudus, kudus, kudus Engkau. Suci, suci, suci Engkau Tuhan. Diagungkan, Mulia namamu. ditinggikan, Berkat-Mu atas kami melimpah. Berkat-Mu atas kami melimpah. Kudus Kau Anugerah-Mu Raja bagi semesta. kami melimpah. Layak Yesus dipuji. Tuhan layak ditinggikan. Yesus Hanya Tuhan namamu layak disembah. yang kami Yesus Tuhan layak dimuliakan. Kudus Yesus Tuhan layak bahwasanya diagungkan untuk selamanya. kasih setianya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ada di sini. Hadirat-Mu ada di sini. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau setia, Kau mulia. Hadirat-Mu Makasih Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi. Amin, amin. Nikmati hadirat
Jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Amin, amin. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari datang Roh Kudus, penuhi tempat ini. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu ya Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku. Pagi hari ini kami hampiri Engkau, mengalir penuhi kami, mengalir memulihkan kami. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. jamah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Nyatakan satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku, urapanmu Mengubah hidup. Mari gereja Tuhan nyatakan satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu, bersekutu Ini doa denganmu, rinduan kami, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. nikmati Setiap waktu, setiap waktu, jangan lepaskan kami. Ya, semakin penuhi, semakin penuhi. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Pengurapanmu mengubah hidupku. Jadikan aku baru, jadikan aku baru. Setiap waktu, setiap hari diperbaharui dengan Roh-Mu. Setiap pagi diperbaharui dengan pengurapan baru.
setiap pagi diperbaharui di dalam hadirat-Mu, disegarkan, dikuatkan, dimampukan. Urapan-Mu membangkitkan, urapan-Mu membuahkan, urapan-Mu hidupku menggenapi firman-Mu. Mari dengan imanmu nyatakan, tanda-Mu sesat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari dengan iman percaya nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari nyatakan lebih lagi. Ya Tuhan, biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran kuasa-Mu. Biar setiap langkah hidup kami menjadi bukti keperkasaan Tuhan. Ya Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Mari sekali lagi yang terbaik serukan, hidupku menggenapi firman-Mu. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku. Yes, Kau tinggal di dalam kami dan kami tinggal dalam firman-Mu. Amin. Sekali lagi nyatakan, Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Orala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasa. Irala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Orala pasakara la pasakara la pasakara la pasa. Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Tanda mujizat, oh sertai setiap langkah kami. Tuhan, Kau bersamaku di dalamku Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, biarlah kami hidup untuk menggenapi firman-Mu. Firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Oh, tanda mujizat terus menyertai setiap langkah kami. Oh Tuhan, Kau bersama kami, Engkau di dalam kami. Oh Tuhan, bukti kebesaran-Mu menyertai kami. Tuhan, Kau layak ditinggikan, Kau layak dipermuliakan. Kau segala-galanya bagi setiap kami. Kasih karunia-Mu Tuhan yang dinyatakan.
Oh Tuhan, biarlah dipermuliakan Kau senantiasa. Tuhan, Kau yang menyatakan rencana-Mu dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Engkau yang terus menuntun kami, Engkau yang terus menyertai kami, terus membawa kami masuk rencana-Mu. Rencana-Mu terbukti, rencana-Mu nyata Tuhan. Biar pagi hari ini hadirat-Mu menguasai setiap kami. Jamalah setiap kami Tuhan. Oh kuduskan setiap kami. Biar hati yang cemar ditahirkan oleh Tuhan, hati yang serong diluruskan oleh Tuhan. Oh Tuhan, yang jauh hatinya ditarik mendekat padamu Tuhan. Dan sungguh-sungguh kasih karunia-Mu nyata. Beri kami Tuhan penyertaan senantiasa. Bahkan setiap doa-doa dipanjat kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Doa indah ya Nuwarsi Tuhan. Oh Kau dengarkan doanya, Kau jawab Tuhan. Doa Taslim Linda, doa Jennifer, Tuhan juga Maria Sata Sutarsi. Setiap doa-doa yang dipanjatkan, yang dikirim, yang ada dalam iPhone hamba-Mu, yang saat ini dipanjatkan di hadapan Engkau yang mendengar doa-doa, Engkau yang menjawab doa-doa, yang menyatakan kasih karunia-Mu. Tuhan, sekali lagi Tuhan, urapilah hamba-Mu Tuhan. Berilah firman-Mu untuk setiap kami. Firman yang menjadi pewahyuan, firman yang menjadi pembukaan ilahi, firman yang menjadi rema bagi setiap kami. Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu. Jamah hati kami. Oh Tuhan, hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sehingga kami mendengar dan mengerti, percaya dan melakukannya, sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu, bahkan rencana-Mu nyata sekali lagi dalam hidup kami, sepenuhnya dalam karya-Mu, dalam pengurapan-Mu Roh Kudus. Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu, kami siap mendengarnya Tuhan, dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami Tuhan, sekali lagi semua dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah saudara. Senang kita bisa menyembah Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan saudara. Ya, sekarang kita akan belajar firman Tuhan selama 1 minggu saudara, mulai Rabu, Kamis, dan hari ini. Ya, saya rasa Tuhan berikan tema yang luar biasa, yaitu keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Saudara. Saya ulangi, temanya, serinya adalah keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Hidup kita dipimpin Roh Kudus. Saudara. Bahkan seluruh keluarga boleh dipimpin Roh Kudus. Saya percaya ini satu hal yang sangat penting, sebab kita terus berulang-ulang diingatkan, tanpa Roh Kudus manusia itu gagal. Murid-murid tanpa Roh Kudus gagah, jatuh bangun. Padahal dimuridkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara ya, Yesaya 60, tanpa terang Tuhan, tanpa karya Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita juga sama hidup dalam kegelapan, kekelaman. Tapi karena zaman Tuhan, terang Tuhan, saudara, pengurapan, anugerah Tuhan, maka hidup kita boleh tetap terang, saudara, dan memancarkan terang. Nah, saudara, hari Rabu Tuhan berikan tema khusus Rabunya, subtemanya adalah percaya di tengah kegelapan. Sekalipun kita ada dalam kegelapan, kita tetap bisa percaya, saudara. Seperti Yesaya 60, saudara, ya, dunia gelap, bangsa kelam, tapi anak-anak Tuhan tetap terang, saudara. Ya, karena terang Tuhan datang, saudara. Bahkan kemuliaannya terpancar, percaya, bahkan bangkit dari terang, hanya menjadi berkat yang luar biasa, saudara. Seperti Nuh, saudara, ya, orang-orang sejamannya hidup dalam dosa, hidupnya rusak, hidup dalam kekerasan, tapi Nuh tetap hidup tidak bercela, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi artinya mengajarkan kita, mengingatkan kita, sekalipun kita ditempatkan di tengah-tengah kegelapan, jangan terus kita merasa karena aku ditaruh tempat gelap, ya ikut gelap.
Jangan, saudara, dunia gelap kita tetap terang. Sekalipun saudara ditempatkan ya di lingkungan kerja, saudara, dalam keluarga yang tidak baik, saudara, jangan berkata karena semua nggak baik, aku juga nggak baik. Jangan, orang lain nggak baik, kita tetap baik. Keluarga kita misalkan dalam keluarga kita tetap baik, bahkan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi terang bagi keluarga, saudara. Ya, dilahirkan di keluarga yang miskin sekali, miskin. Oh, berarti miskin? Tidak. Tuhan bisa memberkati. Kita bisa jadi berkat bagi keluarga, saudara. Oh, lahir dalam keluarga yang punya penyakit keturunan, bukan berarti kita pasti harus menanggung sakit itu. Karena semua kok sakit gula, karena semua kok sakit jantung, maka saya juga tidak. Di dalam Tuhan ada kuasa lebih daripada itu, saudara. Ada kesehatan yang sempurna, saudara. Diperlakukan orang lain jahat, kita ikut jahat. Jangan, saudara. Orang lain boleh jahat, kita tetap saja baik. Bahkan balas kejahatan dengan kebaikan. Bisa, bukan tidak bisa. Seperti Nuh, saudara. Ya, lalu yang kedua, ya kenapa bisa seperti itu? Nuh bergaul dengan Tuhan. Kuncinya adalah karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Bahasanya sekarang Nuh bergaul dengan Roh Kudus. Kuncinya karena ada Roh Kudus yang berkarya di dalam hidupnya. Tanpa Roh Kudus Nuh sama saja. Jadi dia bergaul intim dengan Tuhan. Maka sekali lagi yang membuat dia bisa karena Tuhan yang menyertai, yang bergaul dengan dia. Maka diingatkan sekali lagi, semua saudara harus belajar penuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berhasil. Tanpa Roh Kudus kalah dalam godaan. Tanpa Roh Kudus kita hancur karena masalah. Tapi bersama Roh Kudus kalahkan godaan, saudara. Bersama Roh Kudus merubah masalah menjadi mahkota, saudara. Lalu yang ketiga, memiliki iman, ya, sekalipun belum melihat. Saat itu Nuh dikatakan oleh Tuhan, Nuh, ya ini manusia hidupnya sudah jahat semua, aku akan ya membinasakannya, ya tapi engkau akan tetap, ya aku kasih, ya maka akan ada banjir besar. Sudah dikatakan yang wah sampai semua binasa, buatlah bahtera ukurannya sekian-sekian besar sekali. Dia belum melihat, zaman itu mungkin belum pernah ada banjir sama sekali. Banjir itu gimana? Dia nggak ngerti. Dia tinggalnya di dataran tinggi. Kalau di Solo itu di Cemoro Sewu gitu. Di Cemoro Sewu kok katanya mau banjir. Di Cemoro Sewu katanya buat bahtera, kapal, perahu besar. Nggak bisa dibayangkan, saudara. Nggak ngerti, nggak ada, belum pernah ada. Tapi hebatnya Nuh tetap bisa percaya. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun tidak bisa dimengerti, sekalipun belum melihat. Itu yang buat dia yang ngalami janji Tuhan, ngalami rencana Tuhan, dipakai Tuhan. Luar biasa, pengukir sejarah. Saja setiap saudara, ya apapun yang dikatakan firman Tuhan, berani percaya. Ya, apapun yang saudara dapatkan rema daripada Tuhan itu setiap berani percaya. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun saudara belum pernah lihat, dengar. Karena Tuhan berkata, pada yang mengasihi Tuhan, Tuhan berikan yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar oleh telinga, itu diberikan. Ya, Nuh berani percaya yang tidak masuk akal, dia mengalami yang tidak masuk akal. Nuh berani percaya dengan yang tidak mungkin, dia mengalami. Sekalipun tidak mungkin, dia bisa mengalami dari Tuhan. Ya, itu yang buat dia akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Lalu saudara yang keempat, ya membangun bersama, ya bersama artinya bersama keluarganya. Visi yang Tuhan berikan. Waktu dia diberi visi, Nuh bangun bahtera, ya 3 tingkat, ya
ukuran panjangnya, lebarnya, kasih penyekat-penyekat sebuah. Lalu Nuh tidak bangun sendiri, ya, dia bangun bersama keluarganya dalam kesatuan. Mereka membangun, saudara, dan ternyata luar biasa sekali, saudara. Karena dalam kesatuanlah Tuhan berkata, minyak yang baik akan turun, pengurapan ada, Tuhan menyertainya, saudara. Dalam kesatuan berkat diperintahkan datang, saudara. Ya, dalam kesatuan ada kemenangan. Kalau tidak bersama-sama akan sulit sekali. Nuh bangun sendiri. Tapi bersyukur Nuh, istri, anak-anak, menantu-menantu semua bersatu. Membangun apa, saudara? Visi yang Tuhan berikan. Dalam keluarga seperti itu. Dalam gereja kita seperti itu. Visi yang Tuhan berikan kepada kita. Visi yang tidak masuk akal, saudara. Ya, 1 juta gak masuk akal, saudara. Tapi kalau kita bangunnya bersama-sama, maka Tuhan berkarya. Maka minyak yang baik datang. Maka lawatan Roh Kudus datang. Angin Roh Kudus datang, saudara. Maka diberkati oleh Tuhan, dicukupi sebuah kebutuhannya, saudara. Maka itu terjadi. Nah, sekarang untuk hari ini, saudara, Nuh itu jadi pemberita kebenaran. Saya ulangi, dia jadi pemberita kebenaran. Artinya dia itu yang memberitakan kebenaran, saudara. Ya, itu satu yang luar biasa. Kita baca 2 Petrus 2 ayat yang kelima. 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyayangkan Nuh. Ya, lalu dikatakan sini, Nuh itu siapa? Pemberita kebenaran. Sampai Tuhan nyebut Nuh itu pemberita kebenaran. Dia orang yang memberitakan kebenaran. Dia orang yang berkata benar, menceritakan kebenaran. Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia, ya, orang-orang yang fasik. Kalau saudara, saya ajak imajinasi sedikit, saudara masuk zaman Nuh gitu, saudara, dianggap saja saudara, ya ini waktu putar, ikut di situ saat itu. Bagaimana kira-kira waktu Nuh itu membangun, saudara, bahtera. Karena dikatakan semua hidupnya sudah rusak. Alkitab berkata semua hidup dalam kekerasan. Semua tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Hatinya jauh daripada Tuhan, gak percaya firman Tuhan. Lalu tiba-tiba Nuh ya dapat visi bangun bahtera. Kalau di Solo saudara bayangkan budaya. Yang di Jakarta bayangkan bangun di puncak, saudara ya. Tiba-tiba bangun. Kira-kira kata orang apa? Orang apa enggak bingung? Loh, di Cemoro Sewu kok membangun bahtera yang besar. Di puncak kok membangun bahtera yang besar. Ngapain, saudara? Saya percaya pasti orang tanya-tanya. Pasti orang tertawa. Pasti orang mengejek. Bahkan mungkin dianggap sok. Ya, sensasi biar terkena. Mungkin dianggap sudah gila, saudara. Tapi sebetulnya dia sedang memberitakan kebenaran. Ya, kalau ada orang tanya pasti dia berkata, Tuhan berkata padaku, akan ada banjir besar karena dosa manusia. Bertobatlah, ya, supaya bisa dapat keselamatan. Karena Allah akan mengadakan pembinasan. Maka Tuhan perintahkan bangun bahtera ini, ya, untuk keselamatan. Saudara, itu yang diberitakan Nuh. Orang anggap itu, berita apa itu ngawur itu sok saja. Ngomongannya dianggap gak benar pada saat itu. Tapi mayoritas, banyak orang ya berkata, gak mungkin, ini ngawur, ini sok macam-macam. Saudara, ini apa gak gila di Tangmangu, di Pecoporose kok gitu. Saudara, ya banyak orang yang berkata, lalu banyak orang anggap itu benar. Yang gak benar Nuh itu orang gak benar itu. Tapi sebetulnya Alkitab berkata, Tuhan berkata, Nuh pemberita kebenaran. Saudara, waktu dia dapatkan visi,
Dan dia berani percaya sekalipun belum mengerti, belum melihat, belum mengalami. Dia berani melangkah, bahkan berani ya menceritakan Tuhan memberikan visi, Tuhan ya nyuruh membangun bahtera yang besar seperti ini. Karena Tuhan berkata akan ada banjir besar. Karena Tuhan berkata manusia hidup dalam dosa harus bertobat. Dia itu memberitakan kebenaran. Sekalipun orang gak percaya. Karena dia sendiri, mungkin dengan istrinya, mungkin dengan anak mantunya, 8 orang yang mengatakan seperti itu, saudara. Ya, oh saudara, orang lain kalau saat saudara bisa hidup di situ yang dianggap benar. Dalam hidup kita kadang-kadang begitu, saudara. Bahkan hal yang tidak benar, hoak, kalau dikeluarkan terus, banyak orang yang mengeluarkan, dianggap benar itu, saudara. Seringkali seperti itu. Kenapa? Ya banyak orang, dia ngomong gitu, diulang-ulang, seringkali dianggap benar, saudara. Ada orang-orang yang sungguh ngomong kebenaran, enggak dipercaya. Hari ini, saudara, sejak yang pertama kita hati-hati mendengar berita-berita yang ada di media. Karena sekarang itu berita-berita yang ada di ya kehidupan kita, lingkungan kita, keluarga, di gereja termasuk. Saudara, berita-berita, saudara, belum tentu benar. Ada yang benar, ada yang tidak. Tapi sekali lagi, saudara, dianggap, dikatakan, dijuluki oleh Tuhan pemberita kebenaran. Kita juga harus menjadi pemberita kebenaran. Itu satu yang luar biasa. Saya beri contoh lagi, saudara, zamannya Yosua dan Kaleb. Saudara masih ingat ya zamannya Yosua dan Kaleb. Tuh Musa kirim 10 pengintai ke tanah perjanjian. Lihat sama ini janji Tuhan yang luar biasa. Saudara, 10 orang masuk bersama-sama. Saudara, setelah sekian lama mereka minum di situ, mereka ya tidur di situ, makan di situ, melihat yang sama, mendengar yang sama, makan bisa pulang bersama. Yang 10 orang berkata, tanah yang dijanjikan Tuhan itu penduduknya raksasa. Jadi tidak mungkin kita bisa masuk. Tidak mungkin kita dapatkan tanah perjanjian. Enggak mungkin. Kita itu seperti belalang, itu raksasa. Nekat masuk, diinjak ya mati. Yang pasti 10 orang berkata tidak mungkin kita dapatkan tanah Kanaan. Saudara, tapi Yosua dan Kaleb berkata Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang merenapi janjinya. Ya, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang berkuasa mengenapi. Tuhan yang tidak pernah lalai. Tuhan yang tidak pernah gagal. Saudara, itu Yosua berkata. Tapi sekali lagi, pada zaman itu lebih dipercaya yang 10 pengintai. Mayoritas mereka anggap yang 10 pengintai ini memberitakan yang benar. Ngawur itu Yosua dan Kaleb. Tapi Tuhan berkata, Yosua dan Kaleb memberitakan kebenaran. Hanya Yosua dan Kaleb yang benar. Saudara, nah itu selalu terjadi, saudara. Kalau saudara bisa renungkan lagi, saudara, ya kehidupan Nuh, ya saya kemarin, ya malam-malam sampai malam, ya tidurnya saya cuma 2 jam, mungkin dia ada, saudara. Ya, karena ya Tuhan bawa ini dan itu, lalu juga sempat lihat film tentang Nuh sekalian, Alkitab, tapi juga lihat sepeda. Wah, itu waktu ditertawakan luar biasa. Dia waktu ditanya orang, ngomong aja dia ejek-ejek. Waktu dia bangun, kira-kira dia ejek enggak, saudara? Orang lihat bangun bahtera besar, dia ejek enggak, saudara? Pasti, saudara. Saudara tahu enggak? Nuh bangun bahtera itu berapa hari? Berapa lama? Berapa menit? Berapa jam? Bangun bahtera itu berapa, saudara? Alkitab tidak menulis secara khusus. Ya, tapi tadi saya baca banyak kamus. Ya, karena di dalam kitab Kejadian 5 ayat 32, saat itu Nuh umurnya 500 tahun.
Tapi waktu dia masuk ya tanah bahteranya, Kejadian 6:14-21, umurnya 60 tahun. Jadi bangunnya itu sekitar 100 tahun. Bangunnya bahtera itu berapa lama, saudara? 100 tahun loh. Umurnya Nuh berapa? Umurnya Nuh itu 950 tahun. Dia dapat perintah saat umurnya 500 tahun. Lalu dia mulai menyediakan semua, mulai bangun terus sampai jadi, sampai Tuhan perintahkan masuk ke dalam bersama keluarga. Waktu masuk umurnya 600 tahun. Ya kita anggap saja 100 tahun itu diejek. 100 tahun itu ditertawakan. Mana Nuh? Ya katanya mau ada hujan, mendung aja ndak. Mana Nuh? Ya diejek, ditertawakan, sudah seperti itu, saudara. Tapi dia tetap saja pegang firman-Nya. Dia tetap ngomong, betul, Tuhan sudah berkata pasti terjadi. Tadi waktu saya ya lihat ditertawakan, diajak mana, sampai banyak orang yang mentertawakan, keluarganya juga bergumul ya enggak. Tapi bersyukur mereka sepakat tetap saja kalau Tuhan berkata, Tuhan itu bisa menepati janjinya. Ya, jadi kalau diejek-ejek berapa tahun, saudara nggak usah bingung. Janji Tuhan itu pasti. Saudara ditertawakan orang, nggak usah bingung. Janji Tuhan itu ya dan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Ya, saya percaya itu sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa bagi setiap kita. Saya percaya setiap kita, setiap saudara ada rencana Tuhan. Kemarin saya jelaskan ya, Nuh itu saudara sebelum disuruh membangun bahtera, kira-kira dia pengangguran atau dia sudah punya pekerjaan usaha. Saya percaya dia pasti sudah punya pekerjaannya, saudara. Kalau enggak makan. Pekerjaannya apa? Enggak tahu, ya mungkin saja petani misalnya, saudara. Untuk nafkahnya, hidupnya bersama keluarganya, ya anak-anaknya sudah besar juga punya pekerjaan, saudara. Lah, saudara ya mungkin petani, mungkin peternak, mungkin juga tukang kayu atau apa, saudara. Tapi sekalipun dia sudah punya pekerjaan sendiri, tetap ada panggilan Tuhan. Untuk apa? Mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mengerjakan bahtera yang mau dipakai oleh Tuhan. Ada kerjaannya untuk hidupnya sendiri, tapi tetap ada pekerjaan Tuhan yang harus dia kerjakan. Dalam hidup kita juga sama. Kita semua punya pekerjaan, tapi ingat ada panggilan. Ini akhir zaman. Zaman Nuh gambarkan itu. Ada pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Ya, saudara nunggu janji Tuhan, katanya tak bertuai mana, kata belum mana. Asal kita tetap hidupnya yang benar, taati firman Tuhan. Waktu itu waktunya Tuhan. Kalau butuh waktu panjang, karena akan ada yang sangat besar sekali, sehingga butuh waktu tepuk tangan yang meriah, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang harus kita pegang, saudara. Ya, itu untuk setiap pribadi. Jadi saya ajak setiap saudara saat ini, peganglah janji Tuhan. Mintalah seperti lagu tadi, aku menggenapi firman-Mu. Aku akan menggenapi janji-Mu. Aku akan menggenapi rencana yang Engkau berikan. Karena Tuhan besertaku. Roh Allah ada. Seperti Nuh hidup yang bergaul bersama Tuhan. Pegang. Ya cepat lambat pasti. Tuhan gak pernah gagal. Makin lama itu karena buatnya makin lama itu artinya hasilnya akan makin luar biasa. Ya, jangan goyah di tengah jalan. Ya, sekalipun mungkin diejek orang, sekalipun mungkin ditertawakan orang, tapi endingnya saudara akan dipermuliakan. Endingnya saudara akan dibutuhkan. Endingnya saudara akan dibutuhkan. Dunia mungkin tidak dianggap, tapi akhirnya anak-anak Tuhan akan dibutuhkan. Bisa juga bicara tentang gereja kita.
Ya, setiap tahun ada temanya. Saudara pegang tema itu. Kadang-kadang ada yang tertawakan tema apa. Itu kadang itu tahun Roh Kudus, tahun kemuliaan, tahun dulu malah pemangkasan, tahun macam-macam. Saudara. Tahun ini tahun 2022. Wah, Tuhan ingin melakukan yang luar biasa sekali. Tidak tahu luar biasa gimana. Ya pandemi aja. Ya seperti ini ya. Resesi seperti ini kok. Apalagi ini Rusia perang dengan ya sekarang semua naik, ya minyak naik, semua naik. Apa luar biasa apa? Tapi sekali lagi kita dianggap ngomong keliru, ya nggak benar tahun 2022 tahun luar biasa. Biarin, pokok kita menyampaikan perkataan Tuhan kebenaran Tuhan yang akan membuktikan kebenarannya. Tahun ini Yesaya 60 akan digenapi lebih luar biasa. Dari tahun 20, tahun 21 sudah luar biasa. Tuhan punya rencana lebih luar biasa lagi. Mungkin ditertawa ini makin parah, makin hancur kok, makin luar biasa. Itu hukum untuk dunia. Yang gelap makin gelap kata Tuhan. Yang terang makin terang. Kemuliaan makin dinyatakan, tepuk tangan yang meriah. Gereja kita Tuhan beri visi 1 juta diselamatkan. Sudah berapa lama? Sudah berapa tahun saudara? Betul gak saudara? Tidak mana 1 juta? Mana 1 juta? No saja ngalami saudara 100 tahun. Itu no saudara, karena umurnya dia panjang. Ya tenang saja. Pokok apa yang dikatakan Tuhan itu kebenaran. Saja terus pegang 1 juta saudara. 1 juta apa saudara? 1 juta apa saudara? Ya ini saya benahi sedikit tapi mempertajam saudara. 1 juta murid Yesus. Karena Yesus berkata pergi jadikan semua bangsa apa? Muridku. Bukan hanya orang pengikut Kristus di sana. 1 juta murid. Karena setiap orang Tuhan Yesus mau dimuridkan. Maka setiap saudara dimuridkan. Ikut som belajar. Pemuridan yang melayani ikuti pemuridan. Karena intinya Tuhan ingin jadikan murid. 1 juta murid. Katakan saudara. 1 juta murid. Berapa kelompok saya? Kemarin Bu Guntur saya tanyain waktu ikut di Zoom itu. Berapa Bu Guntur? Bu Guntur ya tertawa. Saya katakan tegaskan 100.000 komsel. 100.000 kelompok sel. Sekarang 5.000. Tapi visinya nanti mencapai 100.000 komsel. 100.000 kalau 10 kan berarti 1 juta. Betul saudara? Ya, berapa gereja? 1.000 gereja lokal. Jadi 1 juta murid, supaya saudara tangkapnya lebih jelas. Ya, 100.000 komsel, 1.000 gereja lokal. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bisa terjadi enggak saudara? Bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan Tuhan berkata bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Saya mulai sampaikan selama 1-2 minggu. Tuhan itu dorong terus dalam hati. Tuhan itu mulai memberi rema. Supaya kita mulai membangun. Ya, satu tempat menjadi pusat kegerakan Roh Kudus. Sekali lagi, membangun satu tempat, satu sarana yang dikatakan oleh Tuhan menjadi pusat kegerakan. Pusat kegerakan Roh Kudus. Jadi di tempat itu ada tempat untuk membangun saudara. Laskar Kristus membangun saudara. Tentara Roh Kudus membangun saudara. Orang-orang yang hidupnya penuh Roh Kudus, yang sungguh-sungguh dipakai menjadi penuai luar biasa, menuai dengan pengurapan Roh Kudus, bukan hanya sekedar dapat ijazah, bukan hanya ijazah som, bukan hanya ijazah ST. Di situ sungguh-sungguh, saudara, ya, jadi membangun, saudara, ya, pasukan rohani, pasukan Roh Kudus, yang apa? Menjawab kebutuhan sekarang. Yesus berkata, tuai banyak, tapi pekerjanya sedikit. Yang menuai sedikit, bangun
di situ khusus menuai ya orang-orang yang dipakai Roh Kudus menjadi menuai. Ada tempatnya, tempat-tempat untuk sekolahnya, ada rumah-rumah untuk tinggalnya, karena bisa di situ tinggal di situ. Ya, terus ya saudara, lalu juga selain sekolah, ya membangun museum kegerakan Roh Kudus sejak di Alkitab, saudara. Oh, tentang kegerakan Roh Kudus yang terjadi sampai sepanjang sejarah dunia, museum itu. Oh, kegerakan Evan Robert, Revival, terus itu. Lalu di Azusa Street itu melahirkan Pentakosta. Terus sepanjang sejarah, saudara, kegerakan itu, saudara. Dan saya percaya itu luar biasa. Museumnya bukan hanya untuk dilihat. Museumnya bukan hanya untuk mengerti. Semua itu untuk dipelajari lalu dibangun seperti tokoh-tokoh penggerak dalam Alkitab. Tokoh-tokoh penggerak dalam sejarah gereja. Bangun jenderal-jenderal yang dari Roh Kudus yang menuai besar-besaran. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ada bukit doa, saudara. Ya, orang bisa doa, puasa di sana. Mungkin bisa berhari-hari, bisa 7 hari, bisa 21 hari, bisa 4, ya 10 hari atau lebih lagi, saudara. Bisa tinggal di sana untuk doa puasa. Jadi ada bukit doa puasa, saudara. Ya, juga otomatis ada gedung gerejanya nanti. Ada tempat pondok Daud yang sungguh-sungguh, saudara. Ya, seperti yang dibangun Daud. Ada tempat untuk miracle net, saudara. Semalam suntuk, saudara. Dibangun di bawah, saudara. Kalau di umumnya biasa ganggu tetangga suaranya. Ya, di bawah, saudara, supaya suaranya ya redam, saudara. Lalu ada healing center, sekalipun ada klinik, tapi ada healing center, kesembuhan ilahi, pelayanan kesembuhan ilahi senantiasa, saudara. Lalu ada pusat media, saudara, yang buat kegerakan ini sampai ke ujung bumi. Yang semua satu tempat khusus untuk media kegerakan, media kegerakan. Saya rasa itu luar biasa. Kemarin saya tayangkan yang di India, Satish Kumar. Majunya cepat sekali, saudara. 12 tahun sudah 250.000. Salah satunya media. Medianya dilihat jutaan orang terus setiap hari, setiap minggu. Jadi banyak sekali. Bahkan nanti ya nuansa Holy Land, saudara. Tapi tidak hanya untuk lihat, tapi sekali pengajaran di situ dipakai untuk lihat, untuk belajar, untuk mengerti, untuk melakukan dan mengalami, sama seperti yang di Alkitab. Saya percaya itu akan menjadi gerakan. Tuhan sedang memberikan itu. Mungkin nanti kalau disampaikan orang dengar, mungkin ada yang ngecek juga. Apalagi itu baca ya pusat kegerakan Roh Kudus. Wong zamannya sekarang kok mau buat itu siapa? Ya uangnya dari mana? Tempatnya di mana? Caranya gimana? Ya saya ditanya, Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang akan memberitahu, Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang akan cukupi dananya, Tuhan yang akan berkara semuanya. Gak kebetulan Tuhan memberikan firman ini. Nuh itu bicara zaman membangun bahtera untuk rencana Tuhan. Sekarang Yesus Tuhan banyak, kurangnya pekerjanya. Bangun pusat kegerakan yang mencetak anak-anak Tuhan, yang mencetak hamba-hamba Tuhan, yang mencetak pasukan Roh Kudus. Dan nanti kita akan lihat Tuhan berkarya. Tangkap, saudara. Jadi pemberita kebenaran. Saya ajak setiap saudara, ayo bersama-sama. Nuh bersama istri, anak-anaknya, menantu-menantunya. Nuh sendiri akan sulit. Saya akan sulit. Tapi saya percaya, saya bersama semua jemaat, semua pelayan Tuhan, semua bergandengan, bangun bersama. Kita lakukan bersama, beritakan kebenaran. Bangun yang Tuhan ingini, sekalipun belum melihat, sekalipun nggak tahu, sekalipun tidak masuk akal.
Tapi sekali lagi, ini firman juga jadi rema. Ini firman akan jadi rema. Saya kalau belum dapat rema, biasanya nggak pernah mau dan nggak berani. Tapi kalau saya sudah dapat rema, saudara yang sudah ikut lama, tiba-tiba menyala, tiba-tiba berani, tiba-tiba sungguh-sungguh bergerak. Saya sudah mulai terima, saya sudah menerima rema. Saya ambil terima, saya sudah mulai doa puasakan. Doa puasa ini untuk doa puasakan juga. Saya sudah mulai bergerak untuk berjuang, untuk berusaha. Ya, saya percaya Tuhan yang akan nyatakannya. Dan itu luar biasa. Jadi hidup benar, ya, tidak bercelah, bergaul dengan Roh Kudus, bersama-sama lakukan. Belum melihat, berani percaya, berani melangkah, berani taat, tetap beritakan, terus sampai itu jadi kenyataan. Kita hidup menggenapi firman-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ambil langkah, keputusan. Hidupku, Tuhan, berani menggenapi firman-Mu, rema-Mu, mandat-Mu, perintah-Mu, Tuhan, visi-Mu, Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Katakan terus pada Tuhan, hidupku untuk menggenapi firman-Mu, rencana-Mu, rema-Mu, Tuhan, kehendak-Mu, Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebenaran. Nanti akan cari bukti, Tuhan. Sekali lagi, hidupku mau menggenapi firman-Mu, Tuhan, rema-Mu, Tuhan, mandat-Mu, Tuhan, panggilan-Mu, perintah-Mu, Tuhan. Seperti Nuh dan keluarganya, Tuhan, mujizat akan Kau nyatakan terjadi, Tuhan, terjadi, Tuhan. Karena Engkau bersama kami, Kau di dalam kami, kebenaran akan Kau buktikan. Sekali lagi, saudara, dengan lebih sungguh-sungguh, hidupku menggenapi firman-Mu, Tuhan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi kebiasaan. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan, saudara. Angkat tangan, saudara, di hadapan Tuhan. Oh, Tuhan, katakan, saudara, Tuhan, aku menangkap panggilan-Mu. Tuhan, aku menangkap rema-Mu. Tuhan, aku menangkap, Tuhan, pewahyuan-Mu. Tuhan, hidupku, Tuhan, untuk menggenapi firman-Mu. Oh, Tuhan, jadikan kami, setiap kami, bagian untuk menggenapi janji-Mu, bagian untuk menggenapi panggilan-Mu, bagian untuk menggenapi rema yang Kau berikan, Tuhan. Visi 1 juta jiwa murid, Tuhan, 100.000 komsel, Tuhan, 1.000 gereja lokal, Tuhan. Tahun 22 menjadi tahun yang luar biasa, Tuhan, luar biasa, Tuhan. Kelimpahan luar biasa, Tuhan. Kedane payot, median berbondong-bondong datang, Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan luar biasa. Firman-Mu digenapi, Tuhan. Bahkan, Tuhan, kami tangkap rema yang baru Kau berikan untuk gereja, yang Kau percayakan membangun pusat kegerakan Roh Kudus, Tuhan. Kami tangkap, Tuhan, seperti Nuh, Tuhan. Kami tangkap, Tuhan. Oh, kami tangkap, Tuhan. Kami yang kerjakan bersama-sama, Tuhan. Oh, Tuhan, Engkau yang berkarya. Beri kami iman seperti Nuh, belum melihat berani percaya, Tuhan. Beri kami, Tuhan, ketaatan seperti Nuh.
Oh, terus taat melangkah Tuhan. Beri kami terus kesetiaan seperti Nuh Tuhan. Biarpun membutuhkan waktu, oh biar diejek orang, biar ditertawakan orang, oh biar dianggap, oh itu gila, dianggap hanya ngomong saja, oh itu cari sensasi. Tuhan, kami tetap percaya, kami tetap taat Tuhan, kami tetap setia Tuhan, kami akan berjuang sampai akhir, kami akan lihat kemuliaan-Mu dinyatakan, janji-Mu dinyatakan, Tuhan bisa terjadi. Tuhan, hamba-Mu doakan untuk setiap jemaat, oh keluarga Allah, setiap pelayan, keluarga Allah, setiap orang yang sedang mendengarkan. Oh ini Tuhan, jamalah Tuhan, urapilah Tuhan, metrekan Tuhan, menjadi bagian keluarga Allah, bagian yang terima mandat ini, bagian yang terima Tuhan rema ini. Tuhan metrekan. Terlebih lagi mereka yang menanggapi pada saat ini, berilah metre Roh Kudus, berilah Tuhan pengurapannya Tuhan, beri kemampuannya Tuhan, beri pertolongan-Mu Tuhan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, berkati Tuhan, sehingga ambil bagian dengan talenta-talenta yang dimilikinya, dengan kepandaian yang dimilikinya, dengan waktu yang dimilikinya, oh dengan dana yang dimilikinya. Tuhan, ajar kami Tuhan, ambil bagian setiap kami seperti Nuh, ambil bagian istrinya melakukan yang bagiannya, anak-anaknya melakukan yang bagiannya, menantu-mantu yang melakukan yang bagiannya. Tuhan, sekali lagi Engkau yang pakai setiap kami jadi alat-Mu, dan kami tahu firman-Mu pasti, janji-Mu pasti, rencana-Mu pasti Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Setiap doa yang dipanjatkan sekali lagi, oh Tuhan, dikirim sampai iPhone, iPad hamba-Mu yang saat ini sedang dipanjatkan. Tuhan, kami bawa semua di hadapan-Mu. Hamba-Mu ketok pintu hati-Mu. Tuhan, Kau yang menjawab. Oh, berikanlah jawaban doa yang melampaui bahkan yang bisa diminta, yang dipikirkannya, yang sakit sembuhkan Tuhan, sehingga hidupnya bisa dipakai masuk dalam proyek ini, masuk dalam kegerakan ini. Yang kekurangan sudah diberkati luar biasa. Beri hati cinta Tuhan lebih yang lain. Oh, melakukan pekerjaannya untuk hidupnya, tapi juga melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, semua Engkau yang tolong, yang butuh pasangan hidup, pekerjaan, keturunan, bahkan rema, jalan keluar, apapun Engkau yang menjawabnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Jadi Tuhan, kami terima dengan iman. Jadi Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah doakan. Dan kami akan berjalan dalam firman-Mu. Kami akan berjalan dalam rema-Mu. Jadi Tuhan, kami terima. Terima kasih. Amin, amin, amin. Ya, beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Saya percaya, ya, Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Ya, setiap kita, saudara, tangkap. Kalau bisa saudara dengarkan tiga-tiganya. Mulai sesi 1, sesi 2, ini sesi 3. Saudara akan bisa menjadi bagian yang luar biasa. Ya, saudara bisa lihat di YouTube. Ya, Tuhan berkati semuanya.